Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia. Edisi 4 Mei 2025. Pertumbuhan rohani sejati. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Setiap dari kita dilahirkan ke dunia ini oleh seseorang, bukan? Engkau lahir sebagai bayi, tetapi sejak engkau lahir, engkau adalah manusia seutuhnya. Namun, engkau harus tumbuh menjadi dewasa. Engkau tidak tumbuh untuk menjadi lebih manusiawi, tetapi menjadi dewasa. Dan seiring bertambahnya usia, engkau memperoleh kebijaksanaan, pemahaman, dan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang dilakukan manusia. Lebih baik daripada saat mereka masih anak-anak. Secara rohani, hal yang sama juga berlaku. Ketika engkau dilahirkan kembali, engkau dilahirkan dengan kodrat Allah. Engkau tidak menjadi lebih seperti Allah seiring berjalannya waktu, engkau dilahirkan menurut gambar dan rupanya, engkau dilahirkan untuk menyerupai Dia dan berfungsi seperti Dia sejak saat lahir baru. Engkau dilahirkan dari firman Allah dan oleh Roh Allah, memiliki kodrat ilahinya sejak hari pertama. Namun, setelah itu engkau harus bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Pertumbuhan rohani memungkinkan engkau untuk mewujudkan kepenuhan hidup Tuhan dalam dirimu. Semakin dewasa rohanimu, semakin efektif engkau dapat memenuhi rencana Tuhan bagi hidupmu dan beroperasi dalam kuasa-Nya. Inilah sebabnya, terkadang, beberapa orang Kristen tidak melihat hasil yang mereka inginkan meskipun mereka telah berusaha. Tanggung jawab dan perwujudan rohani tertentu memerlukan pertumbuhan agar dapat dipertahankan. Beberapa hal mungkin terjadi secara acak, tetapi mungkin tidak bertahan lama karena hal itu membutuhkan kedewasaan rohanimu untuk membuatnya permanen. Itulah sebabnya kita diperingatkan untuk bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Efesus 4 ayat 15 menyuruh kita untuk kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Saat engkau memakan firman dan bertumbuh secara rohani, engkau akan berjalan dalam kepenuhan tujuan Allah bagi hidupmu dan menghasilkan hasil yang kekal di kerajaan. Jadi, bertumbuhlah dalam firman dan pengetahuan tentang Allah dan tekunlah dalam doa dan persekutuan dengan Roh. 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Untuk bertumbuh secara rohani dan dewasa dalam firman, engkau tidak hanya harus mempelajarinya tetapi juga bertindak berdasarkan firman tersebut. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Firman yang engkau lakukanlah yang akan tinggal di dalam dirimu. Hanya menghafal kitab suci tidak akan menghasilkan kedewasaan. Pertumbuhan yang sesungguhnya datang dari melakukan firman, menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah memberikan kodrat ilahimu kepadaku pada kelahiran baru. Aku berkomitmen untuk bertumbuh dalam pengetahuan akan firman-Mu dan berjalan dalam Roh setiap hari. Aku berjalan dalam berkat Injil sepenuhnya, memenuhi tujuan-Mu bagi hidupku, saat aku bertumbuh dalam Kristus, di dalam dan oleh firman, konsisten dalam persekutuan dengan Roh, dalam nama Yesus, amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Ibrani 5 ayat 14, 1 Petrus 2 ayat 2, Efesus 4 ayat 14.